Hai dear, jumpa lagi bersama dengan saya, Ekna Aryani, dalam A Walk to Remember. Dear, personal branding itu memang dibutuhkan untuk membangun citra diri di hadapan publik. Nah, maka dari itu memang harus dibentuk, dan dibentuknya juga dengan hati-hati. Tidak seperti semudah kita membalikkan telapak tangan begitu aja. Pastinya, my dear pengen tahu kan detailnya dan bagaimana membangunnya? Ya, bersama Raden Ayu Febri Dipokusumo yang adalah istri dari Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo dari Keraton Solo yang sudah membentuk personal brandingnya begitu luar biasa sebagai seorang public figure yang keren sekaligus direktur FHC Motivation dan Personal Development Program, dan beliau pun pernah menjadi pimpinan Rotary Indonesia Timur. Saat ini masih aktif di Rotary sebagai senior leader. Inilah Raden Ayu Febri Dipokusumo. Baik, langsung saja saat ini bersama dengan Raden Ayu Febri Dipokusumo dari Solo. Beliau adalah seorang Rotarian atau saat ini beliau juga aktif sebagai senior leader di Rotary sendiri, dan beliau juga pernah menjadi pimpinan dari Rotary Indonesia Timur. Dan beliau juga seorang pimpinan dari PHD Motivation dan Personal Development Program khususnya. Langsung saja saya akan sapa. Halo Ibu, selamat siang menjelang sore. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Iya, senang banget. Ibu terima kasih ya sekali lagi untuk waktunya. Selalu ada bersama dengan kita semua, dan untuk waktunya boleh berbagi buat kita semua, gitu ya Bu. Dan apa kabar dengan Solo sendiri? Bagaimana Bu kabar dengan Kota Solo? Ya, Kota Solo alhamdulillah berangsur-angsur level sudah menurun, kondisi sudah kembali perlahan-lahan kondusif meskipun juga standar PPKM masih diberlakukan. Tapi alhamdulillah sudah lebih baik, itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, betul ya, dan memang ini Solo Raya makin baik. Nah, memang berharap kalau suasana ini level udah semakin menjadi 1-0 gitu, berharap semua jadi kondusif, aktivitas bisa kembali seperti sedia kala ya Ibu ya, betul begitu ya Bu ya? Ya, harapan bersama kan bisa kembali meskipun yang disebut dengan new normal life ya seperti ini, ada kesesuaian, kemudian ada hal-hal baru yang harus kita adaptasikan bersama, sehingga memang ke depan ini kehidupan akan menjadi sebuah kehidupan baru lah begitu. Betul sekali. Dan memang inilah yang kita harapkan ke depan, semuanya akan menjadi normal, kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa dengan sebuah kebahagiaan yang pasti seperti itu. Tapi gini, karena Ibu kan tinggalnya di Keraton nih ceritanya. Dan saya kan kalau jalan-jalan ke Solo nggak bisa masuk, tapi kan mengelilingi Keraton tuh kan, waduh luas banget gitu kan ya. Tukang becak, bapak becaknya tuh, ini Keraton Bu, dari sini sampai sini. Nah begitu. Nah, seperti apakah suasana di Keraton sendiri di kondisi, pengen tahu Bu, di kondisi seperti ini, apalagi kondisi kemarin saat mencekam gitu, pengen tahu, kepo. Nah, bagaimana suasana di Keraton sendiri? Iya, yang jelas kami juga menerapkan PPKM ya, standar prokes yang ketat. Tetapi sebuah tradisi budaya itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, sehingga tradisi budaya tetap dilaksanakan seperti biasanya. Tetap upacara-upacara adat tetap berlangsung, tetapi ada penyesuaian dengan kondisi yang ada, misalnya pembatasan jumlah abdi dalam atau sentana dalam yang sowan, kemudian duduknya juga pasti berjarak, semua abdi dalam yang masuk, karena kebetulan juga banyak dari beberapa daerah, tidak hanya yang berdomisili di Solo, maka ada swab test dulu sebelum masuk. Jadi standar-standar prokes tetap dilakukan, tetapi alhamdulillah selama ini dan sepanjang ini, apalagi kemarin kami baru selesai menjalankan 1 bulan penuh upacara ritual bulan Suro,
Jadi semua berjalan dengan baik. Oh, berlangsung semua dengan baik. berjalan Upacara, gitu ya. ya. Jadi memang kita tidak bisa melupakan yang namanya prokes. Jadi memang harus dijaga secara ketat begitu. Tapi kalau abdi dalam dikurangi, aduh sedih banget ya. Iya, harus dipilih-pilih, dikurangi, kemudian mereka juga masuk harus swab dulu begitu ya. Jadi ya awalnya memang menakutkan ya buat mereka karena kebanyakan kan juga datang dari daerah-daerah terpencil, kemudian mereka juga mungkin belum well educated terhadap standar prokes yang saat ini sedang berlaku. Tetapi lama-kelamaan mereka sudah terbiasa dan itu memberikan sebuah rasa nyaman bahwa semua yang masuk dan mengikuti upacara dalam keadaan sehat dan tidak saling mempengaruhi atau memberikan dampak yang negatif satu sama lain. Oke, baik. Untuk saat ini bagaimana dengan pengunjung, Bu ya? Biasanya banyak ya wisatawan baik lokal atau orang asing gitu. Nah, untuk saat ini begitu sudah ada ya PPKM nggak begitu ketat gitu, bagaimana untuk pengunjung sendiri? Kalau untuk pengunjung dalam arti museum sementara ini belum bisa malahan. Belum bisa ya? Belum bisa. Karena kalau pengunjung umum kan kita tidak bisa screening ya. Kalau tadi di dalam sebuah upacara kan kita tahu siapa yang datang, kemudian kita bisa deteksi dari mana mereka, kemudian kita bisa swab test mereka. Tetapi kalau datang, ya mungkin ke depan juga akan sama dengan peraturan-peraturan di mall, pusat perbelanjaan atau tempat-tempat public space pakai peduli lindungi ya. Mungkin ke depannya pun akan seperti itu. Itu satu konsekuensi dalam sebuah kehidupan normal. Mungkin ke depan akan seperti itu. Tetapi semua masih dipersiapkan karena hampir semua tempat-tempat wisata di Kota Solo juga masih memberlakukan istilahnya menyesuaikan dengan kondisi PPKM, sehingga masih banyak tempat yang memang sementara ini masih belum bisa leluasa dikunjungi. Oke, baik. Ya, sangat disadari. Nah, di sini rasanya kalau melihat atau menyaksikan Ibu Febri ini seperti pingitan gitu ya. Kalau bicara masalah keraton, tapi inilah saya suka dengan beliau ini benar-benar memiliki inner atau personal branding yang akan dibagikan buat kita semuanya, itu seperti itu. Nah, saya pernah saat saya bertemu dengan mahasiswa, mereka saya tanya, Bu, susah mana bangun image ya dengan bangun nama? Jadi susah mana gitu. Ada yang bilang susah image, susah bangun nama gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya dimulai dari mana dulu sih sebenarnya saat kita mau mencoba untuk membangun personal branding? Kayaknya saat ini memang kita butuh ya, kita hidup di era yang semuanya udah masuk di medsos. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan medsos itu menjadi buku harian kita atau menjadi sesuatu yang kayaknya membuat kita jadi salah kaprah gitu kan. Kalau menurut Ibu sendiri susah mana sih Bu bangun image dengan bangun nama gitu? Ya, kalau Bu Febri sendiri susah mana? Ya, menurut saya begini, karena image itu kan lekat dalam arti dengan diri kita sendiri. Jadi membangun sebuah image branding atau seperti apa kau ingin dikenal dan seperti apa kau ingin dikenal, it depend on you. Ini yang mohon maaf Mbak, mungkin banyak orang tidak sadar itu. Sebenarnya kita sendiri bisa create ourselves. Seperti apa kita ingin dicitrakan, seperti apa kita ingin membangun image branding kita. Kalau membangun nama yang bagaimana, nama pemberian orang tua kita ini kan sebuah anugerah. Ya, kita tidak bisa memilih ketika lahir, oh saya pengen namanya ini, saya pengen nama ini, tidak bisa ya kan. Bahkan kalau di dalam konsep orang Jawa tuh ada sampai bangun nama misalnya ya, sampai mereka harus wilujengan kembali, selamatan kembali, karena kok pakai nama ini tuh sakit-sakitan misalnya. Kok kalau pakai nama ini misalnya banyak pengaruh negatif ya. Kemudian setelah kita menikah seperti saya ya, saya tidak menggunakan nama kecil lagi, tetapi saya menempatkan nama suami saya di belakang nama saya. Nah, otomatis itu membawa sebuah konsekuensi besar bahwa harkat, martabat keluarga saya, suami saya itu ada pada diri saya. Gitu. Nah, ketika kita membangun sebuah image brand, itu sebenarnya tergantung seperti kita ini membangun sebuah image brand produk. Produk retail, produk retail yang ada misalnya. Kita sekarang itu kan banyak vitamin ini Mbak ya, banyak vitamin, kemudian
apalagi di kondisi saat ini begitu banyak Vitamin produk-produk C deh ya, herbal, seperti itu ya. kita kembali Perang. lagi produk herbal yang harus Mm-mm. kita pakai, minum ini, minum itu dan segala macam. Nah, image brand apa yang kita mau angkat dari sini? Ini sama dengan diri kita, membangun Oke. self branding itu tergantung dulu dari diri kita sendiri. Kita mendesain diri kita tuh seperti apa. Kita ingin dikenal orang seperti apa. Kalau Baik. kita ingin dikenal orang, pasti kan kita pengen orang baik. Tapi yang baik yang seperti apa? Apakah orang yang kreatif, orang yang punya karya, termasuk dalam segala perilaku kita, penampilan kita. Maka jangan marah juga ketika mungkin orang lain menganggap kita berbeda dari apa yang kita inginkan, karena tampilan yang kita menjadi output kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Nah itu ya, kalau kita ada kata-kata yang mengatakan personal branding is you, itu betul banget ya. Jadi seperti apa Anda mau meng-create permulaan, berarti nama itu sudah diberikan oleh orang tua, ternyata juga sulit ya, kita harus menjaga nama itu tadi ya. Nah lalu itu anugerah tapi harus dijaga gitu kan. Nah apalagi kemelekatan seperti tadi Ibu Febri Dipokusumo, itu nama suami ditaruh di belakang, tetapi ini juga ada nama yang harus dijaga. Nah, image itu memang ada, citra diri. Berarti memang semuanya, dua-duanya memang susah ya Bu, sama-sama harus dijaga. Iya, sama-sama harus dijaga. Apalagi begini, yang disebut dengan nama. Ini kalau kita bicara lebih spiritual lagi, orang pasti kalau perilaku kita baik, ya apapun yang kita hasilkan baik, orang pasti bilang, subhanallah, masya Allah, dulu orang tuanya ini, ibunya terutama, ngajarin sesuatu yang baik. Tapi seandainya ada perilaku kita yang buruk, cara bersikap kita yang buruk, cara bicara kita yang buruk, astagfirullah, dulu tuh ibunya ngajarin apa sih? Apa kayak gitu nggak dikasih tahu ya orang tuanya, kok diem aja sih anaknya kayak begitu? Nah, ibunya itu lagi akan menimbulkan, itu pasti akan berdampak. Nah ini mohon maaf kalau saya sering memberikan motivasi sebagai seorang motivator ke anak-anak muda ya. Saya selalu mengingatkan pada mereka, berbakti pada orang tua tuh nggak usah nunggu nanti lulus kuliah, kemudian nanti punya pekerjaan, kaya raya dan segala macam. The right now, you have to start right now. Karena bagaimanapun juga, orang pasti akan konsekuensinya melihat, kalau baik pasti, ini berangkat dari keluarga yang baik. Oh ini pasti didikannya baik. Tapi kalau buruk, orang pasti akan berpersepsi, ini persepsi ya. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya, ada juga anak dari keluarga yang mungkin tidak solid, tetapi karena dia tumbuh berkembang di lingkungan luar yang juga cukup baik, dia orang yang tumbuh dengan karakter yang baik, bisa juga akan menjadi baik. Maka konsekuensi sebuah nama ini mengandung hal yang tidak mudah sebenarnya. Iya, baik. Berarti dua-duanya susah, tetapi bukan berarti susah itu nggak bisa diraih, nggak bisa diraih, nggak bisa apa-apa. Tetapi ternyata nanti kita dengarkan deh ya. Jadi Ibu Febri akan menjelaskan kepada kita. Ternyata membangun image itu sama-sama susah, membangun nama. Jadi kalau nama itu udah melekat, ya misalkan namanya apa nih? Saya paling suka sih nyebut nama Bambang gitu. Orang tuh kasih nama Bambang itu kan bukan sembarangan, itu biar ada artinya, jadi sudah punya artinya gitu kan ya. Jadi juga harus dibangun. Tetapi begitu yang nama Bambang itu melakukan sesuatu, nama itu jadi tercoreng ya, betul ya Bu ya, namanya jadi tercoreng. Nah itu berarti nama itu pun akan menjadi bagus kalau di package dengan image kita yang punya nama gitu. Baik, Bu Febri. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali saat kita akan mencoba ya? Jadi bagaimana kita mau mencoba membangun sebuah nama atau nama diri, personal branding. Nah akhirnya nanti kita akan di sebuah perusahaan. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan kan untuk membangun personal branding untuk diri kita sendiri. Nah langkah apa mungkin yang paling sederhana yang harus kita pegang dulu untuk awal kita mau mencoba? Mungkin kita punya masa lalu atau apa-apa. Aduh Bu, saya ternyata kok udah pernah mengalami seperti ini. Di sini masih ada gambaran-gambaran yang kayaknya nggak mungkin. Nah, bagaimana Bu Febri, silakan. Oke, kalau menurut saya semuanya berangkat dari diri kita sendiri dulu. Baik. Seperti apa kau ingin dikenal dan dikenang tadi. Jadi create by ourselves. Jadi kita mendesain. Kalau saya di training motivasi saya ini punya konsep namanya dream mapping.
Oke. Jadi membuat sebuah dream mapping. Ini ada 6 area kehidupan yang perlu disetting goalnya. Yang pertama adalah family and home. Oke. Ya, family and home ini harus di detect dulu kondisi the real right now itu kondisi family dan rumah kita itu seperti apa. Oh, Jadi apakah keluarga kita ini keluarga yang harmonis kah, atau ada komunikasi kah di sana atau tidak, atau bagaimana. Kemudian apakah rumah yang kita tinggali itu benar-benar home sweet home, atau mungkin rumah yang tidak menyenangkan buat ditinggali, atau seperti apa. Jadi konsep family and home itu dari sisi kita screening dulu. Kemudian setelah kita sudah screening, ke depan next yang kita mau bangun dari sisi family and home itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah physical and health, lebih kepada fisik kita dan kesehatan kita. Oke. Kita scoring dulu diri kita sekarang. Dalam kondisi sekarang, kalau di scoring 1 sampai 9, kondisi kesehatan kita ada di mana? Kita sehat tapi nggak bugar. Kemudian gaya hidup kita seperti apa? Apakah sehat atau tidak? Kemudian apakah kondisi fisik kita ini sedang bagus atau sedang tidak bagus? Iya, baik. Nah, setelah itu baru kita bangun. Kita pengennya itu men-setting goal kita, health and fisik kita itu ke depan seperti apa sih? Supaya kondisi screening sekarang, kalau sekarang di angka 5 harus masuk di angka 9. Kemudian yang ketiga adalah financial and career. Kondisi finansial dan karir kita saat ini seperti apa? Lagi ngedrop, lagi bagus, kemudian lagi oke atau tidak oke. Nah, ratingnya itu di angka 1 sampai 9 seperti apa? Kemudian ke depan kita ingin bangun seperti apa? Di sisi finansial, mencoba bisnis baru, atau membuka sebuah usaha baru, atau punya diversifikasi usaha, atau misalnya karir kita ingin mencapai di posisi apa, dan sebagainya. Baik, ya. Kemudian secara materi misalnya, apalagi pencapaian-pencapaian yang kita inginkan. Kalau kita bicara family misalnya, anak-anak mau sampai di mana, kemudian keluarga ini akan dibangun seperti apa dalam financial career. Kemudian yang keempat adalah social and cultural. Kehidupan sosial dan culture kita itu seperti apa saat ini? Karena seperti ini kita sampai nggak punya hubungan sosial, komunikasi yang baik sama orang lain misalnya ya, atau jarang berkomunikasi dengan teman-teman lama, komunitas terputus misalnya, atau seperti apa. Cultural itu hidup manusia ini harus punya sebuah sense of art. Kita harus dekat dengan lingkungan kita, dengan art living yang baik. Jadi apakah kita ini saat ini seperti apa social cultural kita. Kemudian ke depan kita mau bangun yang seperti apa. Kita harus buat planning programnya. Kemudian yang kelima adalah mental educational. Oke, itu sikap penting. Mental kita saat ini tuh lagi apa? Lagi bagus enggak? Kondisi seperti ini membuat orang yang mentally bagus, tapi kalau dia tidak kuat secara inner energinya, dia pasti akan drop. Gampang banget terpengaruh hal-hal negatif. Educational, saya masih punya semangat belajar nggak sih? Hal-hal baru apa yang mau saya pelajari? Itu kita buat dalam step perencanaan. Katakanlah semua ini bagus ya Mbak, family and home-nya oke. Finansial karir bagus, social culture bagus, mental educational oke, physical health bagus. Tapi yang terakhir ke-6, spiritual and ethical nggak bagus, itu hancur semua. Itu yang disebut dengan the circle of life. Jadi nggak bisa roda itu, kehidupan itu harus utuh 6 ini. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah untuk bisa menyempurnakan hidup kita. Kita tracking nih setiap bulan. Kondisi kesehatanku lagi nggak bagus sekarang, ekonomi lagi nggak bagus, tapi sosialku bagus, educational bagus. Oke, yang ini aku naikin, yang ini aku seimbangin gitu. Nah, kalau sudah 6 komposisi dari the circle of life ini tadi kita seimbang, kita setting. Bahkan kalau mau bagus nih ya, biasanya kalau training motivasi saya, ambil satu kertas asturo, warna-warni, misalnya di sini nih backgroundnya Mbak Eka warnanya merah, cari kertas astro warna merah karena saya bergairah kalau lihat warna merah gitu ya. Iya. Misalnya nih. Terus kemudian cari majalah-majalah bekas, kemudian gunting, tapi nggak boleh direncanakan. Pokoknya cari waktu yang tepat. Saya mau setting gitu ya? my dream mapping, mau buat mapping ya. Kemudian cari 5 aja lah majalah bekas.
kemudian gunting yang sesuai dengan area yang tadi, physical and health, gambar orang lagi meditasi misalnya, gambar orang lagi olahraga hidup sehat terus makanan-makanan healthy food, kemudian vitamin, kemudian air putih misalnya. Kemudian Apapun kalau pokoknya ya. ya pokoknya yang merepresentasikan atau bisa memvisualisasikan Mengingatkan ya. ya dari 6 area tadi ditempel semua. Misalnya financial and career. Ada gambar uang ya taruh aja di situ misalnya. Ada gambar sesuatu yang jadi dream kita taruh di situ. Nanti kalau sudah selesai 6 area itu memenuhi satu astro kita, anggap saja ini the whole of our life. Banyak mungkin yang belum tercapai. Tapi ketika kita membangun sebuah mimpi, ketika kita men-setting kita ingin dikenal dan dikenang seperti apa dan bagaimana hidup kita, ini kita sudah mulai muncul gairah-gairah kehidupan. Kita sudah mulai banyak ide-ide kreatif muncul. Lalu pilih 3 suku kata dari karakter positif yang ingin kita drive dalam diri kita sendiri. Misalnya, saya Febri, seorang wanita yang dinamis, penuh semangat, dan berjiwa mengasihi orang lain misalnya. Atau saya Ekna, orang yang pantang menyerah, kemudian dinamis dan selalu mau berbagi. Jadi kita pilih dari 3 karakter positif itu kita pilih tagline, itu menjadi tagline kita. Ini berangkat sederhana. Banyak mahasiswa saya ataupun peserta-peserta training melakukan ini dan alhamdulillah hasilnya bagus karena dia bisa mendesain dirinya seperti apa. Kemudian setelah itu mencari satu kalimat kayak moto kehidupan. Kalau zaman saya sekolah dulu tuh kan sering ya Mbak buku diary, yuk tulis nama, alamat, moto gitu. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata itulah yang mendrive kita. Hidupkan moto tagline kita itu seperti apa sehingga ini bisa konsisten. Nah kalau ini sudah bagus, saya terapkan juga di anak-anak saya ya, sehingga mereka sudah bisa setting goal seperti apa. Bahkan kalau perlu gambaran, saya perempuan ya, gambaran perempuan seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Kalau saya memang selalu menginginkan saya sebagai seorang perempuan Jawa, Indonesia yang cinta budaya, dalam segala penampilan saya, keseharian saya pengen menampilkan sosok seorang Febri Dipokusumo ini yang anggun, yang feminin, yang kemudian selalu mengedepankan unsur-unsur etnik, budaya, kemudian saya ingin dinilai seperti yang saya hari ini. Jadi saya nggak bisa dengan penampilan yang mungkin tidak sesuai my style gitu ya, nggak sesuai. Betul. Mungkin saya bisa gitu, se-casualnya saya Mbak, se-relaxnya saya atau sesantainya saya dalam berbusana. Nggak mungkin saya bisa pakai celana panjang yang robek-robek di paha misalnya, atau misalnya saya mereject itu, tapi it's not me gitu. Iya betul. Jadi setiap orang harus punya gambaran citra diri dia. Kalau dia mendescribe diri dia sendiri, setelah ada gambar-gambar tadi ditulis. Saya adalah, atau kalau sulit mengatakan dengan bahasa saya, tulis aja nama kita sendiri. Febri adalah seorang yang seperti ini, dikeluarin semua. Karena menurut saya membangun image brand itu harus berangkat dari diri kita sendiri. Ini awalnya ya, sebelum nanti kita dikenal orang, bagaimana cara kita untuk dikenal orang itu nanti step berikutnya. Tapi dari diri kita sendiri kita harus tahu what do you really want in your life. Kita tuh pengennya apa sih? Mau seperti apa membangun konsep diri? Kayak misalnya kita satu saudara, misalnya saya punya 3 adik berempat. Ini semua itu pasti punya karakter yang beda-beda. Tapi saya bukan Anda bukan saya, tapi saya bisa terinspirasi karena Anda bisa terinspirasi karena saya. Saya nggak bisa jadi kamu nggak bisa jadi saya gitu deh ceritanya. Tapi saya bisa terinspirasi. Nah, bagaimana inspirasi itu tergantung dari kita. Makanya menurut saya sebenarnya figur inspiratif, kemudian kita punya sosok-sosok inspiratif itu nggak salah. Kita bukan meniru gayanya, tapi kok suka banget ya lihat orang itu. Apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia bisa seperti itu? Cari sisi behind the scene-nya. ATM ya? Iya, amati, tiru, modifikasi. Betul. Boleh banget. Nggak harus
enggak kan katanya kita nggak boleh jadi orang lain, jadi diri sendiri. Loh, tetap jadi diri sendiri. Ya betul itu Bu. Kita kan boleh terinspirasi dong sama orang. Misalnya Mbak Ina kok pakai baju gini kayaknya oke banget ya. Kalau buat saya cocok nggak ya? Gitu kan itu masih sesuatu yang Boleh lah. Iya. Iya, menarik banget. Jadi apa sampai speechless saya ini mendengarkan karena circle of life tadi 6 yang sudah disampaikan. Memang itu harus seimbang. Kalau saya mengingat dengan apa yang disampaikan tadi dan berbeda dengan kehidupan, mungkin gini, anak-anak muda itu sudah jarang mau nulis mau ini, makanya masih ada tempat-tempat training yang hal itu tetap diperlakukan karena mereka lupakan, karena mereka pegangnya gadget aja. Ya, jadi tulisan-tulisan itu kadang dianggap remeh, dianggap nggak penting gitu, dianggap nggak penting. Tapi itu ternyata justru yang akan membuat pikiran kita ini jadi teringat ya, Bu Febri ya, jadi teringat. Iya. Nah, itu tadi Dan sudah di mapping. Kalau menurut saya ya, itu tuh penting banget. Jadi satu konsep yang lain adalah yang saya sebut dengan blessing box. Jadi bagaimana kita selalu merasa setiap hari itu kita itu sebenarnya banyak dapat hikmat dan berkah. Hanya kalau kita nggak menuliskan atau kita nggak bisa apa istilahnya mendokumentasikan itu, membuat kita tuh lupa dan kita tidak pernah merasa kok kayaknya aku nggak pernah ya mendapat ini, mendapat itu dan segala macam. Nah, betul. Nah, blessing box ini sederhana Mbak, jadi kayak kotak sepatu atau kotak apapun lah bekas, gitu ya, dibungkus pakai kertas kado yang cantik atau kertas warna atau apalah yang pokoknya yang sesuatu yang menarik kita. Kemudian kalau saya ambil kertas melipat yang warna-warni, kita tulis di situ keberkahan apa sih yang kita dapat dimasukkan dari hari kita masukkan ke sana. Nanti setiap akhir bulan atau akhir minggu ketika kita buka, oh ternyata banyak ya. Cuma sederhana. Hari ini saya diundang oleh Mbak Edna misalnya untuk berbagi, untuk sharing. Nah nanti tulisan tangan kita itu sendiri kita lihat di 1 tahun ke depan, oh keren banget. Kalau nggak saya suka tempel-tempel di di lemari yang biasa dibuka. Ya misalnya kita ditempel-tempel bisa juga kita pakai apa namanya sticky ini ya. Glue gitu, kemudian kita tempel warna-warni. Jadi kita bisa lihat, oh iya ya aku pernah nulis ini di tahun misalnya katakanlah 2005 yang lalu gitu. Jadi itu flashback kita itu juga bisa jadi mood booster kita sebenarnya. Iya, benar sekali. Nah, sering sekali memang kita ini meremehkan segala sesuatu ya. Jadi saat kita punya masalah atau kita teringat senang-senang saja atau saat kita punya masalah sebenarnya itu jadi flashback bisa mengingatkan kita kembali dan membuat kita jadi kayaknya punya gairah, punya sesuatu gitu kan ya, punya sesuatu. Ibu, tadi yang Ibu cerita ini memang agak susah ya. Yang cerita, misalkan tadi dari family, nomor 1 memang kita itu dimulai dulu dari family. Nah, jika dari family itu sudah kelihatan bahwa orang mau membangun personal branding itu kan bisa dimulai dari kapan aja. Kalau kita sadar ya dari kita masih muda. Kalau kita punya kesadarannya sudah usianya ya berapa. Nah, kalau family ternyata ada ketidakbahagiaan dari bagaimana keluarga dan lain sebagainya. Apa yang harus diambil dari sikap kita saat kita mau menentukan saya harus membangun, nah saya harus bisa. Bagaimana Ibu? Ya, kalau bagi yang percaya dengan bahasa karma, mungkin kita bisa sepakat. Bagi yang tidak percaya dengan bahasa karma, mari kita ganti kata karma itu dengan keadilan Tuhan. Oke, jadi putus karma-karma buruk itu. Ya, kalau misalnya ya kita bisa detoksifikasi itu karena hidup kita saat ini dan masa depan kita is depend ourselves. Kita nggak bisa bilang lah soalnya bapak saya kayak gitu sih, ibu saya kayak gitu, eyang saya, mbah saya, ini akhirnya kita menyalahkan masa lalu. Semua karma buruk itu mari kita putus saat ini juga. Kalau kita lihat bahwa keluarga kita orang tua tidak harmonis misalnya, atau orang tua misalnya berpisah dan sebagainya. Kita berupaya sedemikian rupa, semoga ketika kita membangun rumah tangga tidak seperti itu. Nah, karma-karma buruk itulah yang harus kita detoksifikasi. Kita harus analisis tadi itu. Di point family and home kita lihat the real right now itu apa sih yang terjadi saat ini. Kalau mau sedikit ya agak melo gitu ya, flashback masa lalu kita kemarin seperti apa.
Makanya ikhlas itu akan bisa kau rasakan kalau kau penuh dengan rasa syukur. Sebaliknya orang bilang gimana caranya bersyukur? Ya harus ikhlas. Dalam konsep Jawa ada yang disebut dengan mikul dhuwur mendem jero. Iya, Ya benar. wes pikulan dhuwur derajat wong tuamu, wes pendemen jero apa sing enak saka wong tuamu. Oh Kalau ini iya, terus betul. digembar-gemborkan lah gimana? Orang selalu bilang buah mangga tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu ya katanya. Betul, betul, Tapi betul. kadang-kadang yang jatuh dari pohon wong kalau almarhum Didi Kempot aja bilang nandur pari tuh kulit ketek yo piye Mbak. Sekarang kan susah juga Betul. ya. Kan Iya, betul. kontaminasi lingkungan kemudian splatteran sekitar itu cukup luar biasa. Makanya saya suka yang konsep tadi itu adalah salah satu guru motivasi saya yang membuat saya punya lisensi sebagai motivator. Beliau adalah Paul J. Meyer, bisa di googling. Paul J. Meyer, kemudian konsep membuatnya bisa pakai konsepnya Tony Buzan yang mind mapping itu menempatkan, ini orang-orang barat tapi menempatkan spiritual dan ethical, not just religious loh Mbak. Orang religius tuh taunya cuman bukan taunya cuman ya, tetapi mohon maaf banyak orang religius tapi tidak spiritualis. Mereka religiusitasnya oke. Semua ritual keagamaan dia lakukan, tapi hubungan kemanusiaan dengan orang lain kurang. Itu kok banget sih kalau ngomong. Kok perilakunya seperti itu? Padahal ritual keagamaannya kurang apa sih gitu kira-kira. Sudah sangat oke gitu ya. Tapi kok seperti itu? Jadi mari kita balancing. Makanya kalau di training-training motivasi saya itu kita mengkombinasikannya antara berdoa dengan bermeditasi. Jadi berdoa itu arahnya down to up, kita memohon, kita bicara dengan beliau, tetapi ketika kita bermeditasi atau muhasabah, arahnya up to down. Kita diam saja, kita mendengarkan suara hati kita yang insya Allah adalah suaranya. Jadi lebih kenal diri kita sendiri gitu. Jadi konsep mikul dhuwur mendem jero itu, ayo dong sekarang ini jangan selalu menyalahkan generasi yang dulu, selalu menyalahkan yang kok dulu. Memang dulu yang kemarin itu membawa dampak masa kini, iya saya sepakat. Makanya your result for tomorrow start by today. Maka kalau nggak mau seperti apa yang terjadi pada kita ke depan, ya mulai dari sekarang, we have to start right now, change your mind, change your feeling, change your attitude, dan change your result. Ya, benar sekali. Dan saat ini juga harus diubah, harus mencoba untuk merubah. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi semua harus dimulai. Ada awal-awalnya. Nah tadi yang saya catat dari Ibu Febri ini ada 6, memang tidak mudah. Tetapi kita akan memulai dari satu persatu. Tadi menarik banget ya. Jadi menarik banget dengan kertas-kertas yang kita tulis. Itu menarik. Bahkan saya akan coba. Selama ini yang sering kita lakukan, tulisan-tulisan itu bukan tulisan kebahagiaan loh. Tulisan catatan. Catatan kesedihan. Iya, benar ya Bu, catatan kesedihan yang kita tulis itu kan. Kalau enggak catatan, oh nanti begini harus begitu. Jadi kita enggak sedang membangun branding kita atau personal branding, membangun sebuah personal branding itu kan kita membangun sesuatu yang akan jadi lebih baik lagi sehingga kita punya dampak menginfluence kepada orang lain lah seperti itu. Memang kalau seperti Ibu Febri enggak mudah menurut saya karena beliau sudah benar-benar sudah membangun sebuah personal branding dan personal image. Wah ini untuk menjaga ke sana, ke depan, ke kanan itu juga gak mudah. Jadi terus berkembang. Betul ya Bu ya? Itu betul banget. Jadi konsistensi itu juga penting ya, konsisten. Orang jangan bilang, dulu kok kayak ngono ya, sekarang kok kayak gini misalnya ya. Meskipun semua jatuh pada persepsi ya, persepsi orang. Dari sudut mana dia melihat. Kan ada tuh kalau ilustrasi gambar Mona Lisa, dilihat dari kira-kira sisi kiri misalnya dia bisa jadi kayak gambar nenek sihir misalnya kan ada tuh ilustrasi banyak seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kanan dia akan jadi wanita cantik ya tergantung persepsi. Tapi menurut persepsi. Tapi menurut saya kalau konsep diri kita kuat, kemudian kita konsisten ya, terus dan kita konsekuen di dalamnya, itu akan menetap dan itu akan menjadi habit. Nah ini loh Mbak. Untuk menjadikan habit ini yang luar biasa tidak mudah gitu. Betul.
sudah konsisten. Misalnya cara berpenampilan. Ini kan kesan 3 detik pertama ketika kita lihat orang lain, mostly dari penampilan. Kita itu nggak bisa dipungkiri. Iya, Ya, persepsi kamu sih, audiens itu ya, jelas. persepsi awal. Kamu sih belum tahu orangnya tuh oke banget loh, nggak seperti itu. Tapi ketika kita lihat berpenampilannya aja nggak Packagingnya ya. proper, iya packagingnya aja nggak proper, nggak menarik, terus aura energi aja nggak enak, kita langsung nggak, ini kok orang kok nggak, kita akan energi bawah sadar kita langsung reject. Padahal orang itu mungkin bagus, tapi ketika saat kita ketemu energi yang dibawa itu nggak sinkron dengan energi kita, kita reject. Nah, tetapi 3 kesan di dalam teori ya, riset yang dilakukan bahwa di teori-teori pengembangan diri, bahwa 3 detik pertama Itu kita melihat orang lain, persepsi dibangun dari penampilan sebelum orang itu bicara. Makanya kenapa di setiap kantor, di setiap tempat public space ada kaca, dan kalau di keraton, ketua rumah mau masuk keraton itu pasti ada cermin besar banget, Mbak. betul Di sekali rumah ya. saya juga masuk itu langsung disambut dengan cermin. Di keraton itu di tempat menunggu tamu, namanya Sri Manganti, itu juga ada cermin yang sangat besar untuk melihat bagaimana diri saya. Sudahkah saya siap untuk menghadap raja? Itu kan waktu itu ya filosofinya. Tapi diri kita sendiri untuk melihat diri kita udah oke belum sih aku ini? Ya, Untuk jadi, bercermin soalnya iya, ya. bercermin diri. Betul, Makanya betul. kalau Oke. mau datang kayak orang mengapel nih, Mbak ya. Kalau orang mengapel tuh sudah spion kecil di sepeda motor ini masih ngaca, terus kan pengen Masih tampil, gini-gini ya. masih pengen tampil yang terbaik. Iya, tapi bener banget ya. Jadi kadang kita berpikir ya sudahlah, seadanya aja, kita apa adanya aja. Nah, memang sih saya nggak pernah lihat Bu Febri ini dengan penampilan beliau dengan penampilan yang biasa atau pakai celana lobang-lobang gitu, emang nggak pernah gitu kan. Dan beliau identiknya adalah putri keraton lah, memang begitu kesehariannya. Nah, tetapi ada harga yang sudah terpikir di sini, sudah mappingnya itu sudah ada gitu kan. Ya, tadi disampaikan it's not me gitu, it's me gitu kan. Nah, itu yang menjadi sebuah perbedaan karena ada sebuah kemelekatan. Karena kita mau niat dulu. Jadi yang pertama kali kalau kita mau bangun personal branding kita ya, ternyata rubah diri kita sendiri. Tadi Ibu bilang jadilah diri sendiri. Memang banyak, Bu. Banyak sekarang ini anak-anak yang dia berpikir dia bingung untuk jadi diri sendiri. Ngikut nggak apa-apa ngikut, tapi kata-kata ATM, nah memang kata ATM ini memang harus dijabarkan ini ya, yang kadang suka keliru, suka ambil diterapkan full gitu. Sekarang yang lagi tren apa? Hampir semua tren seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu sendiri untuk jadilah diri sendiri? Ini memang sering jadi diri sendiri, jadi kebablasan diri sendiri, nggak terima orang lain, atau pembiaran kita ikut orang lain. Jadi diri sendirinya nggak kelihatan gitu. Itu yang suka. Oke, iya. Gimana Bu? Tapi sebelumnya gini Mbak, saya boleh kembali ke yang boleh. Kembali sedikit tadi yang penjenengan sampaikan. Bukan saya nggak pernah tampil yang casual atau yang santai. Casual pernah lihat. Ya, cuma koridornya adalah pada etiket kepribadian. Oke, iya Di betul. dalam konsep etiket kepribadian sebenarnya ya, tantang hukumnya bagi kalau kita bicara perempuan ya, sebenarnya sih semua ya, tidak gender perempuan saja, tapi kalau kita bicara perempuan, tantang hukumnya untuk kita keluar rumah dalam kondisi tidak siap. Jadi begini, kenapa selalu di dalam etiket kepribadian kalau kita mau bertamu harus buat janji dulu, telepon dulu, atau membuat janji, saya bisa nggak ke rumah kamu? Kalau dia bilang tidak bisa, jangan memaksa. Dan kalau misalnya tiba-tiba datang totok-totok terus masuk gitu, seperti itu terus kita ditolak, itu kita harus menerima sebuah konsekuensi. Itu etiket. Nah, sama juga halnya, mohon maaf sekali kalau ada ibu-ibu yang suka belanja di perumahan misalnya ya, masih pakai daster, belum mandi, masih ya ibaratnya apa adanya begitu langsung nonggo. Terus itu secara etiket pun tidak benar. Nggak masuk sebenarnya ya. Nggak masuk. Jadi konsep image brand ini juga berkaitan erat dengan etiket.
Nah, ketika kita paham konsep itu, kita jadikan itu sebagai habit. Kalau sudah habit, kita nggak akan mungkin mau atau berani ketemu orang dalam kondisi kita tidak ready. So you have to be ready in any condition. Makanya saya membiasakan diri. Kenapa setiap saya keluar rumah, saya itu membuat sebuah aturan di rumah. Pokoknya harus rapi, bersih. Rumah itu kalau ninggalin kita kan nggak pernah tahu ya. Ketika kita pergi dari rumah, siapa yang datang setelah itu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu kan kita nggak mengerti. Jadi ready in any condition itu pastikan semua beres dulu, urusan domestik baru keluar. Maka ini terbalut dalam sebuah etiket. Sehingga kita tuh mikir-mikir, kan nggak mungkin kalau kita pergi ke pantai, kita pakai jas misalnya. Atau pakai formal dress ya kan? Jadinya ya. Iya kan? Tapi kalau kita mau santai ke gunung atau kita atau kebalikannya misalnya tadi kita pesta party, misalnya kayak kami di keraton ketika upacara, ya kami harus menyesuaikan papan. Dan juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kadang-kadang ngapain sih kok harus resmi-resmi, ngapain sih kok harus begini begitu dan segala macam. Ketika berbusana itu pergeseran nilai batik itu boleh dipakai oleh anak muda dengan jeans, kemudian sekarang bersarung pun boleh pakai sepatu kets, buat orang-orang yang masih idealis, itu udah jadi persoalan besar, Mbak. Iya, betul. Diplomatik nggak boleh seperti itu. Saya ada di sebuah yayasan di mana standar diplomatiknya nggak bisa seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Kalau kita berada pada acara yang resmi begitu, ya harus disesuaikan. Tapi itu nanti panjang ya ceritanya. Nah, sekarang kembali ke bagaimana kita membangun konsep menjadi diri sendiri. Sepanjang kita nyaman, sepanjang kita merasa kita kenal, so you have to know about yourself everything. Makanya kalau di dalam teori motivasi saya, kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah itu kayak kita screening diri. Mengingat masa lalu, menghidupkan masa lalu, bukan untuk terlena dalam sebuah kelarutan masa lalu ketika itu buruk, tapi harus sampai di hati ini nggak sarsir, ada sesuatu misalnya, ya Allah, saya tahu bahwa masa lalu saya pernah melakukan sebuah kesalahan dalam hal ini, atau mengecewakan orang tua dalam hal ini. Itu sampai betul-betul rilis, sampai betul-betul kita sampai pada puncak keikhlasan tertinggi, ya kan? Jangan nyantol terus. Kalau kita masih ketika lihat hati, masih sakit hati, itu berarti kita belum ikhlas penuhnya. Harus sampai pada ikhlas tinggi, ya Allah, alhamdulillah ikhlas saya pernah mengalami masa itu dalam hidup saya, dan saya tidak ingin itu terjadi pada diri saya dan anak saya. Jadi itu disuwunke menjadi sendiri. Makanya kalau orang Jawa, kami di keraton itu setiap malam weton atau malam kelahiran kita itu ada ritual tertentu. Jadi menyapa kakang kawah hari-hari kita, menyapa diri kita sendiri. Mungkin kalau misalnya yang yakini kepercayaan itu, at least bicaralah dengan dirimu sendiri. Ada me time. Kamu tuh seperti apa sih? Misalnya jadi gambaran. Jadi kita bukan membayangkan saja, jadi menghadirkan diri kita sendiri di depan diri kita sendiri. Seperti apa? Kalau kayak gini nih oke nggak sih? Kalau seperti ini, oh itu bukan saya. Jadi sampai ketemu dengan dirinya sendiri. Nah, ini memang tingkat spiritualitas yang butuh waktu ya untuk itu. Tapi saya rasa semua bisa. Kita berangkat dari yang realistis, yang anak muda juga gampang lah. Buat aja dream mapping, dirimu tuh kayak gini deh. Itu diri kamu sendiri. Karena tadi betul yang penjenengan sampaikan, kadang-kadang kita mengadopsi punya orang lain, kita masukkan ke diri kita, malah kita bukan jadi diri kita sendiri, kita jadi bablasan jadi kayak orang lain. Nah, ketika orang lain itu berganti haluan atau merubah konsepnya, kita juga jadi kayak orang bingung, sehingga nggak punya pegangan ya. Nggak punya pegangan. Maka ketika kita sudah dapat nih innernya, berangkat pelan-pelan dulu aja dari apa misalnya sesuatu ya, penampilan dulu lah paling gampang. Penampilan apa sih yang cocok? Kan kalau di handphone ada tuh, anak saya tuh suka main-main aplikasi tuh loh Mbak, aplikasi beauty apa-apa gitu ya, yang kan kalau rambutnya kayak gini, kalau rambutnya kayak gini, bajunya kayak gini, terus alisnya begini, aneh begini, dikasih perhiasan gini, cocok nggak sih? Nggak oke nih, nggak oke Bu, oke, coba kamu ganti kalau rambutmu pendek kayak. Jadi sekarang itu kan digitalisasi, kita bisa lihat gambaran diri kita, bahkan ada aplikasi apa sih yang bisa melihat kita 20 tahun yang akan datang, muka kita kayak apa misalnya kan. Terus bakal kayak gini. Iya kan, kalau dipakein baju seperti ini, kayak main
apa namanya games gitu, ini cocok nggak sih buat kita penampilan dulu. Kalau sudah penampilan itu it's me, kemudian kita lihat di foto-foto kita, ketika kita share, ketika kita mungkin apa namanya hadir dan tampil di depan orang, kalau orang bilang, aduh kamu cantik sekali ya, kamu bersinar banget ya, kamu pantas banget pakai ini, kamu ini banget, oh berarti itu sudah sesuai. Maka aura adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh seseorang kepada orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemancar. Betul. Kalau kau ingin dinilai cantik, bersinar, glowing, menarik, kemudian inner beauty bagus, itu dari hati terpancar seutuhnya. Kalau orang menangkap itu, berarti gelombang elektromagnetiknya jalan. Tapi kalau kita ingin memancarkan seperti itu yang baik, tapi orang bilang, kok butek sih, kok redup sih, kok kayak apa kusem, kok kayaknya banyak masalah dan segala macam dan segala macam. Kadang-kadang kita nggak sadar, Mbak, itu dibawa dari energi kita sendiri. Maka ada konsep aura healing therapy ya. Namanya mungkin next time lah kita bisa bicara lagi. Iya, benar sekali. Jadi kalau saya merunut bahwa dalam kehidupan ini cara berpikir kita itu memang punya peran. Kalau kita berpikirnya selalu negatif ya, maka yang keluar dari diri kita ya yang mengendap adalah hal-hal negatif terus ya. Jadi nah, maka kalau itu dibiarkan terjadi pembiaran, ya kita nggak akan bisa membangun ya, nggak akan bisa membangun seperti itu. Jadi diri sendiri memang agak susah sekali kalau kita ingin mencoba membangun dengan hal yang baik gitu kan. Nah, memang harus dimulai dari saat ini untuk kita ya bercermin lah. Tadi cermin itu memang benar-benar digunakan ternyata. Cermin itu jadi kita itu untuk mengetahui diri kita perlu cermin. Nah, mungkin cermin itu orang lain, tetapi yang real adalah cermin benar dulu ya. Kita lihat dulu, oh berarti rambutku masih begini, oh saya nggak cocok pakai ini. Memang kalau sekarang sih sudah beda, model itu sudah tabrak lari ya. Celana jeans dipadukan dengan batik itu masih bisa ya kan. Ini sebenarnya sekarang tuh lebih oke, tapi tetap butuh Anda bisa penyesuaian ya Ibu ya. Jadi nggak asal aja, jadi butuhkan penyesuaian sehingga Anda bisa membangun diri Anda. Seperti apa sih? Jadi tadi saya setuju langkah yang pertama adalah Anda membangun diri Anda menciptakan apa yang diri Anda mau jadi kemana, mau diarahkan kemana. Memang tadi ada 6 hal. 6 hal ini memang butuh waktu, nggak cuma sekali aja. Tadi family. Nah, family itu sudah sesuatu yang oke, yang harus kalau terjadi apa-apa, ya tadi beliau bilang bukan berarti itu karma atau segala sesuatu, tetapi kalau itu toh Anda mengatakan itu karma atau kutukan atau apa, itu dihentikan dulu. Siapa yang bisa menghentikan? Ya diri kita. Kalau kita tidak mencoba untuk menghentikan, ya sudah. Seperti pemerintah saat ini sedang berperang untuk menghentikan penyebaran virus corona. Pemerintah juga minta tolong bantuan kepada siapa? Kepada kita-kita. Kalau kita tidak mencoba menghentikan, ya nggak jalan. Nah inilah realita yang harus kita lihat ya Ibu ya. Harus kita lihat yang kita harus ngerti. Saya tertarik dengan yang tadi Bu, karena ini waktu juga. Sense of art living. Ya aduh, ternyata ini itu bisa jadi topik sendiri loh itu. Iya, ini kayaknya nanti terus. Tapi saya pengen sebelum kita menutup Bu, sedikit diberikan. Tapi benar ya, kita tadi baru ngomong masalah family loh, nanti masih akan berlanjut ya. Nah ini sense of art living, ya ternyata hidup itu ya seperti kita itu seninya ada gitu. Ibu kasih sedikit dong Bu, biar kita jadi menata besok saat mendengarkan, oh iya sudah ada sesuatu yang bisa kita lakukan dari circle of life itu. Gimana Bu? Iya. Jadi seni kehidupan itu penting ya. Betul. Kita memasak ya, masak semua orang, kita berdua atau bertiga lah, kita masak nasi goreng. Semua dikasih bumbu yang sama, nasi, saus tomat, bawang merah, bawang putih, pokoknya semua rajaannya sama. Tapi ketika sudah mateng, itu kan beda rasanya. Ketika kita dibebaskan untuk membuat garnisnya, menyajikannya, kenapa berbeda? Kenapa yang satu dengan yang lain itu berbeda? Itu semua ada seni, ya, sama seperti kita mengelola kehidupan ini. Harus ada seninya. Kita nggak bisa monoton, kita nggak bisa begitu-begitu saja. Maka seni itu harus dimasukkan dalam arti begini. Yang bisa kita buat adalah bagaimana kita membuat setiap hari itu berbeda.
Menyajikannya, Jadi the art of memanage-nya. living itu adalah bagaimana kita membuat sebuah ada passion yang kita masukkan, ada sebuah unsur seni di sana. Misalnya contoh dalam kita berpakaian saja misalnya. Bajunya sama nih yang saya pakai sekarang blus batik ya, kemudian dengan bawahan hitam. Bisa jadi suatu saat saya ganti atasannya, kemudian bawahannya tetap atau bawahannya tetap, atasannya ganti, saya pakai perhiasan ini, besok perhiasan ini. Jadi harus ada seni di dalamnya. Nah, orang yang hidup tanpa sebuah seni, itu menurut saya tuh hidup yang hambar, kayak tidak ada sesuatu yang bergairah di sana. Nah, bagaimana menimbulkan dan memunculkan itu, kita harus bersinergi dengan alam. Kita harus banyak mendekatkan diri kita pada seluruh unsur ciptaannya, seperti misalnya kalau saya bermeditasi, mendengarkan musik-musik itu juga termasuk menghidupkan sense of art kita, menikmati alam semesta. Sekarang kan banyak ya orang pleasure, orang tourism ya ke tempat-tempat, kan sekarang lagi Instagramable tempat-tempat itu dicari. Jadi menghidupkan suasana itu dengan cara-cara seperti itu, menghidupkan sebuah seni itu dengan cara-cara seperti itu. Gimana warna merah sama hijau sekarang menarik. Kalau dulu monoton, orang pakai merah-merah semua, biru-biru semua. Gimana caranya kuning sama hijau juga oke. Bisa gimana berpadu ya. Bisa berpadu. Jadi seni kehidupan itu memang sulit teorinya ada, tetapi itu tergantung dari feel kita sendiri. Ketika kita merasakan sudah ada satu kebosanan, ketika kita merasakan ada sesuatu yang ketidaknyamanan, segera kita harus merubah. Misalnya duduk di sini nih ya, kita lihat kiri kanan, ruangan kita aja lah. Oh ini kayaknya ada yang udah nggak pas. Oke, kita menata lagi. Jadi kita harus mampu untuk bagaimana kita mengelola hidup kita ini seperti kita menata sebuah ruangan. Oh kursi makannya di sebelah mana sih? Kursi tamu bagusnya di mana? Kalau spray ini warnanya apa? Nggak ada yang lihat aja kok, nggak ada dipikirin. Ya memang tidak. Tapi kenyamanan kita masuk kamar kita kalau baunya wangi seger kan kita enak, nyaman tidurnya. Oh warna spraynya bagus dengan warna selimutnya misalnya membuat nyaman. Tapi ketika kita masuk sae gitu ya misalnya, nah itu juga udah nggak ada nilai seninya, udah kita juga buntu, udah rasanya udah jadi ilfil, jadi nggak bergairah lagi. Karena kembali lagi tadi awal yang kita bicarakan tentang personal brand adalah sebuah proses membentuk persepsi orang lain terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Di antaranya kepribadian, kemampuan atau nilai-nilai atau value diri yang bagaimana menimbulkan sebuah persepsi positif dari orang lain. Karena benak atau persepsi orang lain terhadap diri kita, that's the personal brand. Terbangun di situ, iya. So don't share your negative energy to others. Hati-hati, tadi kan penjenengan sampaikan, jangan sampai yang namanya sosmed kita jadi kayak buku diary kita. Semua perasaan kayaknya curhatnya di situ. Semua kegiatan kayak orang harus tahu, kayak membuat dompet sendiri ya. Kayak orang tahu hari ini aku di sini. Maksudnya share lah yang baik. Tidak harus semua juga kita share pada orang lain. Ya filternya ada pada diri kita sendiri. Iya benar sekali. Itu terlihat sekali sekarang ya. Bagaimana seni kita yang kita pelajari, termasuk seni dalam kehidupan ini benar loh. Jadi latihannya ternyata tadi Anda bisa menikmati musik, Anda bisa menikmati lingkungan kita, menghargai alam, menghargai di sekitar kita. Apakah selama ini Anda menghargai segala sesuatunya? Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, jadi dengan demikian akan terlihat dan terukur bagaimana di rumah kita ya Bu ya. Iya betul. Kita kok kelihatan berantakan, kok kelihatan ini seninya nggak ada. Tapi memang harus belajar ternyata ya. Harus belajar, betul. Ada sebuah rumah yang tidak tertata dengan ini kan bukan bagus-bagusan barang ya, tapi bagaimana menata home sweet home itu pasti orang pasti bilang gini, ini nggak ada perempuannya ya di rumah ini ya gitu. Betul ya. Nggak ada sentuhannya, bener. Iya, don't build a house, ya. But please build a home. Jadi not just a house, a building, tapi build a home. Sehingga siapapun tuh homey, aduh enak banget ya rumahnya homey, padahal kecil biasa. Padahal rumahnya orang itu kan besar, magrong-magrong, kayaknya tuh furniturnya keren, iya tapi kok nggak homey ya, kan sering juga seperti itu. Itu
tempat kerja, di tempat manapun lah, itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Itu mencerminkan ternyata ya, itu mencerminkan. Mari kita mau belajar deh ya segala sesuatunya. Memang kalau Anda berpikirkan ini lagi pandemi sih ya, ngapain kita sedang membangun sesuatu, apalagi bangun personal branding. Enggak, ini berguna banget. Tujuannya supaya kita dapat menginfluence orang dengan sesuatu yang baik gitu kan. Ya, kita belum sentuh tentang sosial media loh, masih panjang lagi ya. Iya, dan itu kalau bicara soal pandemi ini malah penting banget justru. Iya, Bagaimana orang tetap melihat kita konsisten, tetap melihat kita survive di dalam kondisi seperti ini itu penting. Jangan terus kondisi seperti ini terus terlihat kita kayak kuyu banget, kayak nggak perlulah orang tahu kesakitan kita, Iya, betul. kegalauan kita tuh nggak perlu tahu. Bahkan orang pasti bilang, wah ini meskipun kondisi kayak gini kok kamu seger banget sih, kok kamu ini banget sih. Ya rubah persepsi itu jadi imun booster buat kita. Kalau Iya, kita misalnya menunjukkan kayak orang puasa lah, nggak perlu ditunjuk-tunjukin kayak kita kok susah banget sih. Hidup tuh dibuat yang nyaman, pokoknya ojo ketok susah lah gitu di depan Betul, orang. ya. Kita harus bukan seolah-olah ya. Kita nggak perlu menjadi orang yang seolah-olah ingin dilihat baik oleh orang lain, keren, seolah-olah dipandang oke, tidak. Jadilah orang yang benar-benar baik. Iya. Tapi kita harus tahu ketika kita berhadapan dengan orang lain, berikan yang terbaik. Jadi jangan penampilan yang lagi nggak karu-karuan terus. Ya janganlah, lebih baik kita harus ready. Karena pancaran diri kita, di belakang kita ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita yang harus kita jaga. Iya, Izinkan orang tua kita bahagia mendengarkan, Bapak Ibu dulu gimana ya ngajarin anaknya, kok anaknya sekarang bisa jadi seperti ini. Berikan suara-suara keindahan untuk beliau. Iya, betul. Jadi segala sesuatu akan menjadikan sebuah habit yang baik ya. Memang ada perkataan yang mengatakan sadar diri vs kamera. Kalau sekarang kan banyak begitu, sadar diri vs kamera. Tetapi sekali lagi ya saya mencatat yang indah adalah sense of art living. Itu tidak mudah. Tapi saya mau belajar banyak dari kata-kata ini. Ini banyak loh, ada 6, tapi belum semuanya. Oke, Bu Febri, terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah kesempatan sudah banyak berdatangan kembali. Jadi kita harus yakin lah, tidak selamanya mendung itu kelabu kan gitu ya. Ya betul, kan ada lagunya Badai Pasti Berlalu. Iya, gitu. Badai pasti berlalu. Cuman ya ketahanan setiap orang itu berbeda. Berbeda ya. Nah, untuk bisa tahan itu kombinasikanlah antara religius dan spiritual. Kalau spiritualitas hidup kita baik, buruk-buruknya, susah-susahnya kita, insya Allah kita jauh dari kata apes dan sial. Meskipun Cuwo, apes, lali, gelom, milik menungso nih Mbak. Mboten nate cuwo, apes, lali, gelom berarti bukan menungso. Jadi kalau kita masih kadang-kadang ya dikasih susah ya masih manusia lah. Yang penting ya itu seni kehidupan ya Bu ya. Ya itu termasuk seni kehidupan. Itu salah satu seni kehidupan. Iya. Jadi kalau sudah mendapat sesuatu yang nggak enak, selamat datang berikutnya. Yang penting kita bisa adaptasinya gitu. Iya, Bu Febri terima kasih sekali atas waktunya. Aduh, ini berarti saya nggak cuma jadi blessing, tetapi ada blessing box lagi nih. Blessing box apa yang didapatkan hari ini, berharap benar-benar bisa menginfluence dan menginspirasi, dan kita masih bisa ketemu di lain kesempatan bersama dengan beliau. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Salam untuk semua yang ada di Keraton, bahkan Bapak Lama Tak Sua. Saya Ekna bersama narasumber Raden Ayu Febri Dipokusumo mohon diri dari hadapan Anda. Salam.